Shalom Bapak Ibu, Saudara semua. Hope membuka sebuah wadah baru bagi Saudara, Bapak Ibu semua yang membutuhkan dukungan doa. Bisa mengirimkan poin-poin doa Anda ke WhatsApp hotline gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudari terkasih dalam Tuhan. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan pengajaran firman Tuhan yang dapat membangun iman Anda di dalam Kristus Yesus serta menginspirasi kehidupan Anda. Dari House of Prayer Church, selamat mendengarkan. Happy Sunday semua. Tema yang akan dibahas hari ini adalah 3 berkat kekudusan bagi generasi Yeremia. Ini adalah hari-hari yang sangat menentukan bagi umat Tuhan di akhir zaman, di mana semua orang sedang ada dalam kondisi yang tidak menentu karena pandemi yang melanda seluruh dunia. Dengan adanya situasi seperti ini, kita sebagai umat Tuhan dihadapi dengan 2 pilihan. Kita bisa menyerah kepada keadaan di sekeliling kita, atau kita bisa bangkit dan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Salah satu kehendak Tuhan pada zaman now adalah Dia akan membangkitkan sebuah generasi yang disebut sebagai generasi Yeremia. Ini adalah sebuah generasi anak-anak muda yang dipersiapkan untuk penuaian yang terbesar di akhir zaman ini. Ciri-ciri generasi Yeremia seperti yang disampaikan oleh gembala sidang kita adalah anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Tuhan mempunyai rencana yang hebat untuk generasi ini. Namun iblis mengetahui hal tersebut. Oleh sebab itu, dia berusaha dengan segala macam cara untuk menghancurkan generasi ini dengan dosa dan segala daya tariknya. Ibrani 12 ayat 14 berkata, "Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan." Ayat di atas adalah bukti di antara begitu banyak firman Tuhan yang menunjukkan bahwa kekudusan adalah perintah dan syarat yang dari Tuhan kalau kita mau melihat kuasa dan kemuliaannya dinyatakan. Sebaliknya, dosa adalah penyebab utama gagalnya atau tertundanya rencana dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan orang percaya. Sayangnya, banyak anak Tuhan tidak menyadari hal ini. Iblis akan selalu berusaha untuk menutupi kebenaran ini dengan berbagai tipu muslihatnya. Jadi apa sebenarnya yang iblis sedang berusaha untuk melakukan? Pertama-tama,
Iblis mau menghancurkan masa depan generasi Yeremia. Iblis memang tidak maha tahu, tetapi dia tentu mengetahui banyak hal. Dia mengetahui kekuatan dan kelemahan kita. Dan beberapa contoh senjata yang sering dipakai iblis melawan generasi muda adalah kekerasan, narkoba, imoralitas seksual, dan banyak hal lainnya. Lalu apakah yang terjadi ketika kehidupan generasi muda dikuasai oleh dosa? Yang pertama adalah hatinya menjadi keras. Hal pertama yang direbut iblis ketika seseorang hidup dalam dosa adalah hatinya. Sebab dosa menjauhkan kita dari Tuhan dan membuat kita dingin terhadap firman Tuhan. Kekerasan hati akan membuat kita susah untuk diajar dan dibentuk oleh kebenaran firman. Yang kedua adalah hidupnya tidak menjadi maksimal. Yohanes 15 ayat 5 berkata, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Kehendaknya adalah supaya kita hidup dalam segala kelimpahan, baik jasmani maupun rohani. Tetapi dosa menjauhkan kita dari semua itu. Tetapi pilihannya ada di tangan kita masing-masing. Mari kita menabur yang baik, maka kita akan menuai keberhasilan dan kebaikan bagi kemuliaannya. Yang ketiga adalah kebinasaan kekal. Dosa pada akhirnya akan membawa kita kepada kematian, yaitu hukuman yang kekal di neraka. Banyak orang sekarang bersembunyi di balik pengajaran yang berkata, sekali selamat tetap selamat. Tetapi seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan di Filipi 2 ayat 12, kita mempunyai tanggung jawab untuk mengerjakan keselamatan itu. Oleh sebab itu, bangunlah dan hidup dalam kekudusannya. Saudara, ada 3 berkat yang akan kita terima ketika kita memutuskan untuk hidup dalam kekudusannya. Yang pertama, kita akan siap untuk menerima kepercayaan yang besar dari Tuhan. Seperti yang dikatakan di Matius 25 ayat 21. Tuhan mau mempercayakan hal yang besar kepada kita, tetapi itu semua harus dimulai dari ketaatan kita akan firman-Nya. Sekali lagi, pilihannya ada di masing-masing tangan kita. Yang kedua adalah kekudusan akan mendatangkan berkat dan anugerah Tuhan yang berlimpah. Menurut Yesaya 48 ayat 18-19, damai sejahtera dan kebahagiaan akan terus berlimpah bagi mereka yang mentaati firman Tuhan. Ketika kita memilih untuk hidup dalam kekudusannya, maka berkat dan penyertaannya senantiasa melimpah dalam hidup kita, bahkan jauh sampai keturunan selanjutnya. Yang ketiga adalah kita akan mengalami kuasa dan kemuliaannya. Tuhan Yesus memanggil kita untuk menjadi saksinya. Dia mau memanifestasikan kuasanya melalui hidup kita. Dan itulah sebabnya dia memanggil dan mengutus satu generasi di akhir zaman, yaitu generasi Yeremia. Generasi anak-anak muda untuk menggenapi rencananya bagi dunia ini, yaitu penuaian yang terbesar dan terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Oleh sebab itu, ambillah keputusan untuk hidup di dalam kekudusan Tuhan, supaya rencananya yang indah digenapi di kehidupan kita semua. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Semuanya hari ini bersuka cita, amin. Amin. Wow, kita mau sama-sama hari ini ibadah kembali, ibadah bareng-bareng. Yes. Di minggu kedua di bulan September kita mau sama-sama bawa hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita mau sama-sama bersatu di dalam doa. Bapak terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih banyak. Yes. Pagi ini kami datang Tuhan, kami bawa hati kami, hidup kami, semuanya kami mau serahkan untuk menyembah nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih biar kiranya Kau yang jagai hati setiap kami, biar kiranya fokus kami hari ini untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih hari ini kami bersuka cita, hari ini kami mau naikkan setiap sorak-sorai buat Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua sama-sama katakan amin. Hari ini kita mau sama-sama bilang kita punya Tuhan yang benar. Kita mau sama-sama bilang Dia gunung batu pertahanan setiap kita. Amin. Yes, amin. Haleluya. Kita mau sama-sama bilang, Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun
hidupku dan Kau kota bentengku, tak akan ku Sebab kami tahu Kau yang menjamin hidup setiap kami, menjamin Tuhan. hidupku. Amin. Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Amin. Sebab hari ini kami tahu Tuhan, Kau Allah yang benar, Kau Allah yang ada di setiap musim hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kita mau sama-sama angkat tangan kita dan katakan, Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. beri sorak-sorai bagi nama Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama angkat tanganmu saudara di rumah, dimanapun Anda berada saat ini. Mari angkat tanganmu. Oh rabasyandara labasyandaya, membawa segenap hati kami Tuhan, mau berkata kami mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya. Tujuan kami hidup untuk menyenangkan Tuhan. Mari sama-sama angkat tangan. Mari declare, katakan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Mari angkat tanganmu, katakan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari saudara di rumah, kita sama-sama nyatakan, kalau kita mengasihi Dia, Allah di atas segala Allah. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus
dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu Tuhan, Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari sama-sama katakan, ku renungkan firman-Mu ya Tuhan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari sama-sama angkat tanganmu, angkat suaramu, katakan, ku renungkan firman-Mu, ku pegang dan kami lakukan tuh. Engkau tahu Tuhan, tujuan hidup kami. Engkau tahu Tuhan, hanyalah menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi sama-sama katakan, ku renungkan firman-Mu. Ku renungkan ini janji kami di hadapan-Mu ya Allah. Engkau tahu, hanyalah menyenangkan Tuhan hati-Mu. Membawa syukurku Tuhan kepadamu Yesus. Mari bawa pujian-Mu, mari bawa penyembahan-Mu di hadapan Tuhan. Rasa syukur-Mu, mari declare di hadapan Allah-Mu. Rasa kasih kami Tuhan tidak ditentukan oleh keadaan, tidak ditentukan oleh situasi Tuhan. Kami mau tetap katakan kami mengasihi Tuhan. Oh, yeah, yeah. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, dan kami mau lakukan Tuhan. Engkau tahu Tuhan, hanyalah menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi sama-sama katakan, ku renungkan firman-Mu ya Allah. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, dan ku lakukan. Engkau tahu Tuhan, alasan kami bertahan sejauh ini Tuhan. Hidupku menyenangkan hati-Mu. Mari katakan menyenangkan, menyenangkan hati-Mu. Kami mau senangkan Engkau Tuhan, menyenangkan hati-Mu. Terima kasih
Kami percaya Tuhan, kami tetap mengasihi Tuhan. Apapun keadaan kami, apapun situasi kami Tuhan, kami mau tetap katakan kami mengasihi Tuhan. Bukan karena berkatnya, tapi karena kami mengasihi pribadinya Tuhan. Karena kami sungguh Tuhan ingin menyenangkan hati Tuhan. Biar setiap hari demi hari kami boleh Tuhan ketemu sama Tuhan. Kami boleh bersekutu dengan Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Biarlah nama Tuhan disenangkan. Pagi hari ini Tuhan, Yes. kami naikkan setiap pujian demi Ya nama-Mu. Tuhan. Ya. Di tengah kondisi yang mungkin gak baik, Ya. kami mau tetap menyanjung nama-Mu Tuhan. Yes. Benar. Thank you Jesus. Thank you. Kita mau sama-sama bilang, pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Kami mau bilang kami cinta Kau Tuhan. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Sama-sama katakan, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak di. Sekali lagi sama-sama katakan, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Kami muliakan nama-Mu Tuhan. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Hosanna to the King. Amen. Amen. We want to sing Hosanna to you, Lord. Amen. Hosanna. Amen. To the King. Ku agungkan Kau Yesus Tuhan. Yesus Raja. Yes Lord. Dia berkuasa.
yang duduk. Amin. Kami mau muliakan nama-Mu Aku Tuhan. muliakan Dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kami bersama-sama katakan, ku nyanyi Hosana, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. kami muliakan. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku agungkan, ku agungkan. Amin. Yesus Raja, Dia yang berkuasa. Dia berkuasa Dan layak disembah. Sekali lagi kita bersama-sama katakan, ku agungkan. ku agungkan. Yesus Raja, Yesus Raja, Dia yang berkuasa. Dia berkuasa Dan layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Thank you, Jesus. Haleluya. Thank you, Lord. Shalom Bapak Ibu, Saudara semua. Hope membuka sebuah wadah baru bagi Saudara, Bapak Ibu semua yang membutuhkan dukungan doa. Bisa mengirimkan poin-poin doa Anda ke WhatsApp hotline gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Bulan ini kita masuk dalam minggu kedua di bulan September. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, dimanapun kami berada dan dimanapun kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami ya Tuhan, untuk setiap hati kami menjadi tanah hati yang subur, sehingga benih firman-Mu dapat bertumbuh ya Tuhan dan berbuah dalam hidup kami. Sehingga kebenaran firman-Mu yang kami dengar, kami mampu melakukannya. Roh Kudus tolong kami ya Tuhan, dan juga urapi hamba-Mu yang sebentar akan memberikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Urapi, pakai hamba-Mu menjadi alat-Mu, supaya hamba juga mampu melakukan apa yang menjadi isi hati-Mu. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom, bulan ini kita masuk dalam tema God's Favor, perkenanan Tuhan. Bagaimana situasi saat ini saudara-saudara? Baik? Saya harap semuanya pasti baik. Tapi di luar daripada itu, saat ini pandemi COVID masih sedang berlangsung. Bahkan gubernur kita saat ini mengumumkan bahwa tanggal 14 ini akan ada PSBB kembali total. Wah, mungkin ada sebagian orang akan khawatir, takut. Waduh, bagaimana ya? Bagaimana nanti kehidupan ini? Bagaimana ekonomi saat ini? Tentu banyak sesuatu yang kita khawatirkan, bahkan kita takutkan. Bagaimana kalau nanti saya ketular dengan COVID ini? Tapi bagaimana juga kita di sini kita belajar. Bagaimana kita mendapatkan perkenanan Tuhan. Kita belajar dari satu pribadi, yaitu yang bernama Daud. Kita buka ayatnya di 1 Tawarikh 17 ayat yang ke-26 sampai 27. Firman Tuhan berkata, "Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkaulah Allah, dan yang telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu, kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang telah Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya." Wow,
Siapa di sini yang kita mau seperti Daud, mendapat satu perkenanan Tuhan sehingga Tuhan berkenan kepada pribadi ini, dan melalui pribadi ini lahirlah seorang juru selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Saudara, keselamatan itu Tuhan berikan kepada kita cuma-cuma, tanpa upaya kita untuk melakukan sesuatu yang baik. Karena Tuhan memberikan keselamatan itu cuma-cuma dengan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus dan karya salib Tuhan. Kita mendapatkan keselamatan yang daripada Tuhan. Tetapi perkenanan Tuhan itu beda. Perkenanan Tuhan itu kita harus kejar, kita harus upayakan, kita harus usahakan. Sehingga Tuhan tuh berkenan kepada kita. Apa sih artinya berkenan? Arti berkenan artinya adalah disukai. Siapa di sini yang pengen hidupnya disukai Tuhan? Setiap orang pasti mau, saya pun mau untuk hidup saya disukai. Karena Tuhan bukan hanya disukai Tuhan, tapi mungkin disukai sesama. Siapa mau? Pasti semuanya mau, saya pun mau. Dan bagaimana kita bisa mengejar perkenanan itu? Karena Tuhan berjanji dalam firman-Nya, sebab Engkau yang memberkati ya Tuhan, dan diberkatilah untuk selama-lamanya. Amin. Siapapun pasti di sini ingin dan kepengin sekali mendapat perkenanannya Tuhan. Amin. Ya. Untuk itu kita belajar, saat ini kita belajar dari satu tokoh. Tokoh yang luar biasa. Kita buka ayatnya di Kejadian 6. Kejadian 6 ayatnya yang ke-9. Kejadian 6 ayatnya yang ke-9a. Perikopnya tentang riwayat Nuh. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela. Ini kuncinya. Bagaimana kita mendapat perkenanan, favornya Tuhan. Seperti Nuh, Tuhan bilang berkata, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Wow, luar biasa. Maksudnya orang benar apa sih? Apakah orang benar itu orang yang gak pernah berbuat salah? No, bukan seperti itu. Orang benar bisa aja dia berbuat salah. Tapi waktu dia tahu dia salah, dia tuh bisa membereskan. Dia minta pengampunan Tuhan. Kita pun sama, kita ini orang yang sudah jatuh di dalam dosa. Tapi karena Tuhanlah kita hidup, kita dibenarkan. Bisa gak kita jatuh dalam dosa? Bisa. Tapi waktu kita berbuat salah, kita jatuh dalam dosa, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Pada waktu kita salah, kita bereskan, kita minta pengampunan Tuhan. Dan kita berkomitmen untuk tidak melakukannya lagi. Tapi kan banyak tuh, Bu, orang-orang tuh ya, jatuh dalam dosa, berbuat salah, minta pengampunan Tuhan, lakukan lagi, dosanya sama lagi. Kalau itu artinya, kalau kita tidak berkomitmen untuk tidak melakukan dosa lagi, artinya kita sedang mempermainkan Tuhan. Kalau kita sedang mempermainkan Tuhan, apakah Tuhan berkenan dalam hidup kita? Anda bisa jawab sendiri jawabannya. Saya rasa tidak ada yang mau dipermainkan seperti itu. Manusia pun tidak mau dipermainkan, apalagi Tuhan. Bagaimana hidup orang itu akan berkenan kepada Tuhan? Ya, oke, kita belajar daripada Nuh, hidup yang benar dan tidak bercela di hadapannya Tuhan. Oke, jadi pada waktu hidup kita benar, hidup kita ini akan menarik perhatian Tuhan. Di antara seberapa miliar orang, Nuhlah yang kedapatan hidupnya benar. Apakah di zaman ini hidup kita di antara sekian banyak orang, apakah hidup kita dapat kedapatan benar di hadapan Tuhan? Amin. Maukah saudara seperti itu? Saya percaya kita semua mau. Hidup kita memang belum sempurna, tapi kita harus sempurna. Kenapa? Karena kita harus berjuang untuk itu. Amin. Contohnya ya gampang aja. Kalau misalnya kita tahu nih kita bersalah dalam hal yang kecil,
Misalnya aja nih, misalnya kita tadi udah marah-marah misalnya. Say sorry. The small thing yang sesuatu tindakan kecil yang kita dapat lakukan. Tapi waktu tindakan kecil ini kita lakukan, kita akan mendapat satu kemenangan yang kecil. Percayalah saudara, dalam perkara kecil, kemenangan kecil, kita akan dapatkan, saya percaya. Saat demi saat kita akan meraih satu kemenangan yang besar. Amin. Ya. Barusan tadi saya berbicara dengan rekan saya. Rekan saya ini berbicara tentang telur. Telur asin. Wah. Kemarin ini saya dapat kiriman telur asin. Enak banget. Enak, mantap. Wah, maknyus telur asinnya. Telur asin itu nggak mungkin dari telur yang ada. Pernah nggak? Kalau misalnya bebek deh ya, bebek bertelur itu telurnya tiba-tiba jadi asin. Pernah nggak seperti itu? Pasti nggak pernah ya. Pasti rasa telur bebeknya ya seperti telur bebek lah, tidak asin. Untuk asin dia perlu ditaruh dalam media, betul? Satu media, misalnya air garam gitu ya. Air garam telur bebek ini harus ditaruh dalam satu media atau lingkungan yang asin. Sehingga dia dapat menjadi telur asin, betul? Begitu juga dengan kehidupan kita. Kehidupan kita, untuk kita jadi hidup benar, ada satu pepatah yang berkata, di mana engkau hidup, lingkungan di mana engkau hidup, seperti itulah engkau. Jadi misalnya nih ya, kalau misalnya kita nih bergaul dalam lingkungan yang keras, yang orang-orang yang hidupnya keras, maka kita biasanya akan menjadi satu pribadi yang hidupnya juga keras. Atau contohnya, misalnya di lingkungan yang kehidupannya mungkin suka merokok. Tanpa sadar kita bisa jadi ikut menjadi rokok, menjadi perokok, merokok seperti itu. Nah, tapi kita anak-anak Tuhan. Saya ada satu cerita. Waktu itu saya sedang mau goreng ikan. Mau goreng ikan tuh ya, biasanya kalau mau goreng ikan, kalau ibu-ibu tuh tahu, dikasih garam dulu. Biar ada rasanya, bener ya? Waktu itu ikannya ikan kembung tuh. Saya beli ikan kembung, saya kasih garam, saya kasih asam, supaya lebih enak, lebih gurih ya, rasanya lebih gurih. Terus anak saya nanya, "Mah, ikan ini ikan air tawar atau air asin?" Ini ikan air asin karena ditangkap di laut. Loh, kalau ikan air asin ini harusnya dia hidupnya di laut, airnya asin. Mama nggak perlu kasih garam dong, karena harusnya dia sudah asin. Seperti tadi telur. Telur kalau kita taruh di dalam wadah atau media asin, dia akan jadi telur asin. Seperti itu. Oh, tapi enggak. Kenapa ikan yang hidupnya di laut, yang airnya asin, kenapa ikan ini tidak asin? Saudara tahu? Karena di dalam insang ikan ini ada yang namanya satu sel yang namanya ion sites. Ion sites. Kenapa? Sel ion sites di dalam insang ikan ini akan membuang kadar garam di dalam tubuh ikan ini. Sehingga ikan ini tetap tidak rasanya asin. Oke? Nah, begitu juga dengan hidup kita. Hidup kita yang sudah mendapat keselamatan, yang sudah mendapatkan karya kebenaran dalam hidup kita. Kebenaran di dalam hidup kita ini, yaitu kebenaran firman Tuhan, itu yang akan menyaring semua yang negatif dalam hidup kita yang akan dibuang keluar. Bagaimana? Makanya untuk itu, untuk kita bisa berkenan kepada Tuhan, hanya satu. Biarkan firman Tuhan menyaring semua hal-hal yang buruk dalam hidup kita. Izinkan kebenaran firman Tuhan itu menyaring. Sehingga kebenaran itu membuat hidup kita benar dan tidak bercela di hadapan Tuhan. Amin saudara? Amin. Jadi poin yang pertama adalah hidup benar dan tidak bercela. Bisa salah? Bisa. Bisa berbuat dosa? Bisa. Tapi waktu kita salah, kita berbuat dosa, kita tahu kita harus bereskan, kita harus minta ampun pada Tuhan, dan jangan lakukan lagi. Maka saya yakin saudara,
kita semua akan menjadi orang-orang yang seperti Nuh. Orang-orang yang dipilih di antara sekian banyak orang menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, di Kejadian 6 ayat yang ke-9b. Yang ke-9b, firman Tuhan berkata, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Apa sih kuncinya? Yang kedua, yang pertama kita tahu hidup kita harus benar dan tidak bercela. Yang kedua, hidup kita harus hidup bergaul dengan Allah. Apa sih artinya bergaul? Artinya kita terus-menerus dekat. Artinya kita terus-menerus intim dengan Tuhan. Jadi contohnya gini. Contohnya saya dan suami saya. Saya tahu tuh karena hidup saya bergaul dengan dia. Setiap hari, setiap saat saya bergaul. Saya tahu tuh. Kalau dia marah, saya tahu. Kalau dia senang, saya tahu. Dia lapar, saya tahu. Dia mau apa, saya tahu. Bagaimana hidup kita bisa bergaul dengan Tuhan? Ini yang jadi pertanyaannya. Kembali kepada ini. Apakah bergaul itu bisa seminggu sekali? Untuk kita dapat berkenan, kita tahu apa yang menjadi kemauannya dia, apa yang menjadi keinginannya dia. Bisa nggak cuma seminggu sekali? Misalnya contohnya gini nih. Kita bilang, saya mau berkenan kepadamu Tuhan. Saya mau bergaul denganmu Tuhan. Bergaul intim, bergaul erat. Tapi kita datang kepada Tuhan cuma 1 minggu sekali. Hanya pada saat ibadah minggu saja. Oh iya ya, kita saat ini ibadahnya masih online loh. Belum bisa offline. Tapi apakah ibadah online kita saat ini, kita mempunyai gairah, mempunyai passion seperti kita, saya pengen loh, saya merindukan Tuhan loh. Sampai Daud berkata loh, waktu itu saya belajar dari Daud. Daud itu berkata di Mazmur 69 ayat 9a, sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Cinta untuk rumah Tuhan menghanguskan aku. Makanya kenapa Tuhan tuh begitu suka dengan satu pribadi yang namanya Daud. Karena Daud sampai berkata, cinta akan rumah Tuhan begitu menghanguskan aku. Dan Daud berkata, lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Sampai Daud tuh begitu merindukan untuk berjumpa dengan Tuhan. Begitu rindunya Daud, sampai api gairahnya, sampai menghanguskan. Itulah yang Tuhan juga ingin daripada setiap kita. Apakah kita bergairah nih waktu hari Minggu ini? Apakah kita mempersiapkan diri kita dengan baik? Wah, sebentar lagi kami akan ibadah Tuhan. Jam 10 ini kita akan ibadah bersama-sama. Saya mempersiapkan diri saya karena sebentar lagi saya akan menerima kebenaran firman-Mu. Suara-Mu Tuhan yang akan saya dengar melalui hamba-hamba-Mu. Saya mendengar suara-Mu. Kerinduan saya, kerinduan Daud, kerinduan setiap kita yang hidupnya mau berkenan kepada Tuhan. Begitu rindu akan isi hati Tuhan. Bukan hanya itu, tapi enggak nonsen ya kalau kita bilang kita mau intim tapi hanya saat tertentu. Mungkin cuma hanya doa makan, doa bangun tidur, atau cuma seminggu sekali. Itu enggak mungkin timbul satu keintiman. Hidup bergaul yang erat dengan Tuhan itu harus dibangun setiap saat. Dan itu harus menjadi gaya hidup. Gaya hidup yang dimana kita selalu memuji Dia, menyenangkan Tuhan, menyembah Tuhan. Mungkin seperti kita dan pasangan kita memuji Dia. Kamu keren ya hari ini. Bukankah Dia disukai? Begitu juga dengan Tuhan kita. Pada saat kita bilang, oh Tuhan, Kau baik Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Tuhan, Kau luar biasa ya Bapa. Kau Bapa yang baik. Pada saat kita mungkin memuji Tuhan, kita berkata, lebih baik 1 hari di pelataran
daripada 1000 hari di tempat lain. Seperti kerinduan Daud, itu juga menjadi kerinduan setiap kita. Di mana setiap saat kita mungkin bisa berbicara, Tuhan Kau baik Tuhan. Setiap saat kita menyembah Tuhan, Tuhan Kau dahsyat Tuhan, Kau besar Tuhan. Kerinduan hati kami hanya memuji menyembah-Mu setiap saat tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Daud mungkin bisa dibatasi oleh tempat karena dulu masih dalam perjanjian lama. Tapi sekarang saat ini tidak ada lagi yang membatasi antara Tuhan dan kita. Karena apa? Karena Tuhan ada di dalam kita. Amin. Amin. Ya. Jadi yang kedua adalah hidup bergaul dengan Tuhan. Amin. Amin. Yang ketiga, poin yang ketiga. Ya, poin yang ketiga. Kita lihat di Kejadian 6 ayat yang ke-22. Kejadian 6 ayat yang ke-22 berkata, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti apa yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Amin. Nah, waktu kita mendengar kebenaran firman ini, saat ini kita akan berkata seperti ini. Nggak mungkin saya ngelakuin kebenaran firman itu tepat. Nggak mungkin lah. Kita ini manusia masih daging kok, nggak mungkin. Tapi kalau Nuh bisa melakukannya, kita pun pasti bisa. Amin. Amin. Nuh melakukan perintah Tuhan tepat seperti apa yang dilakukan. Waktu itu Tuhan memerintahkan Nuh untuk membuat bahtera. Membuat bahtera itu kan kapal ya, kapal yang besar gitu loh. Tapi Tuhan bilang, buatlah bahtera di atas bukit. Mungkin Nuh akan berkata, enggak mungkin Tuhan, yang aneh-aneh aja nih Tuhan. Buat bahtera, buat kapal itu mau juga di laut kek, di sungai kek. Enggak mungkin lah di atas bukit. Kayaknya Tuhan aneh nih, salah nih mungkin. Tapi Tuhan gak pernah salah. Karena Tuhan tahu rancangan ke depannya seperti apa. Karena Tuhan tahu rancangan ke depan yang kita gak pernah tahu. Lebih baik saat ini taat kepada firman Tuhan. Lakukan tepat seperti apa yang Tuhan inginkan. Oh iya saudara, belakangan ini kan kita dianjurkan oleh pemerintah untuk mungkin PSBB ya, kemarin ini PSBB. Jadi tidak banyak interaksi yang kita bisa lakukan di luar. Begitu juga dengan saya dan suami saya. Jadi kalau suami saya mau pergi, dia bisa bilang gini, "Mah, mau beli apa?" Jadi sekalian saya keluar, saya beli. Jadi mama nggak usah keluar. Oke. Waktu saya bilang, "Pah, nitip ya. Nitip sekalian lewat pasar kaget gitu. Nitip ya beli sayur." Salah satunya sayurnya itu adalah selada. Waktu itu kita mau bikin lalap lah ya. Lalap, mau makan lalap. Jadi saya bilang, "Pah, titip ya. Ada selada, ada timun, ada tomat, ya dan lain-lain." Oke. Saya ketik di handphone, "Pah, titip selada." Oke. Terus gak lama lagi dia kembali, dia pulang, dia bawa selada. "Mah, udah nih. Udah dibeli nih tadi pesanan mama." "Oke." "Udah beli, Pak?" "Ya, oke." "Ini apa, Pak?" "Selada, tadi kan mama nitip selada." "Oke." "Kok cuma segini ya, Pak?" Ternyata suami saya cuma beli seladanya tuh satu bandel gitu loh, cuma segini doang. Terus saya dengan terkaget-kaget saya bilang, "Papa beli selada segini?" "Iya, Ma, kan mama bilang beli selada." "Papa udah beli nih selada nih." Oh, oke. Itu suami saya. Saya nggak bisa marah, karena kenapa? Saya yang memberi instruksi beli selada tanpa memberikan informasi lebih jelas. Beli seladanya mungkin 1 kilo atau setengah kilo atau mungkin berapa jumlahnya. Karena saya hanya bilang beli selada dan dia beli seperti itu. Terus saya tanya, "Papa waktu beli selada segini ini nggak ditanya sama tukang sayurnya?" "Iya ditanya, Pak Dek beli seladanya untuk makanan burung." Nah itu dia ya. Tapi saya nggak marah, karena kenapa? Saya tahu saya memerintahkan dia dan dia melakukan tepat seperti apa yang diperintahkan.
Amin. Ya, jadi waktu si pemberi instruksi memberikan perintah itu nggak pernah salah. Cuman mungkin kalau saya bisa salah karena saya memberi instruksinya tidak terperinci gitu loh. Ya, tapi saya tahu dia berkenan kepada saya. Dia melakukan tepat seperti apa yang saya inginkan. Caranya saya itu mah, ya. Tapi bagaimana kalau kita tidak melakukannya seperti apa yang Tuhan? Bagaimana kita bisa berkenan? Contohnya gini nih ya. Kalau kita punya pegawai punya pegawai atau punya karyawan, terus kita bilang, nih kamu pergi nih ya ke supermarket, belinya 1 teh pucuk, 1 biskuit Roma misalnya. Ya, terus terus dia pulang-pulang, dia bilang, Bu, ini Bu belanjaan Ibu, 1 teh pucuk, 1 biskuit Roma. Tapi tadi saya aus Bu, jadi saya sekalian saya beli juga 1 es krim untuk saya. Nah, kalau contoh yang seperti ini, apakah saudara sebagai tuannya akan berkenan kepada pegawai ini? Suka kepada pegawai ini? Itu saya pertanyakan. Ya, tapi kalau dia melakukan tepat persis seperti apa yang kita mau, saya percaya kita pasti akan menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Itu yang ketiga. Jadi yang pertama tadi apa? Hidup benar dan tidak bercela. Yang kedua adalah hidup bergaul dengan Allah. Yang ketiga adalah melakukan perintah Tuhan tepat. Seperti apa yang Tuhan mau. Kalau Tuhan bilang apa? Mengampuni. Mau nggak kalian mengampuni? Mau nggak kita mengampuni? Bu, saya itu udah doain loh orang itu loh. Tapi itu kan semua terpancar dari tindakan kita. Apakah kita sudah mengampunin atau belum? Apakah dengan kita mendoakan orang, kita bilang kita sudah mengampunin? Belum tentu. Mungkin secara lips, secara mulut kita bilang, oke, kita bisa mendoakan orang itu. Tapi apakah hati kita benar-benar kita sudah mau mengampuni? Ya, jadi seperti tadi saya bilang, the small things, sesuatu perkara kecil yang kita akui, sesuatu perkara kecil yang kita akui itu akan membuat kemenangan kecil dalam hidup kita. Percayalah, kemenangan kecil demi kemenangan kecil akan melahirkan kemenangan yang besar dalam hidup kita. Amin. Lakukan, jangan tunggu hal yang susah, yang sulit. Lakukan dengan hal-hal yang mudah yang kita tahu kalau itu memang tidak berkenan kepada Tuhan. Minta ampun, lakukan. Minta bereskan pengampunan. Bereskan semua hal-hal yang memang menjadi sampah dalam hidup kita. Amin. Dan yang keempat, kita lihat di Kejadian 8 ayat yang ke-18. Kejadian 8 ayat yang ke-18 ya, berkata, lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya. Yang ayat yang ke-20, lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram, dari burung yang tidak haram diambilnya beberapa ekor lalu mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Yang keempat, untuk hidup kita berkenan kepada Tuhan, waktu Nuh melihat bahwa bahteranya sudah sampai, air sudah mulai surut, dia mulai keluar dari bahtera. Yang pertama kali dilakukan adalah mempersembahkan korban. Apa sih persembahan korban itu? Persembahan korban itu mengartikan tentang ucapan syukur. Seberapa kita mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara tahu, mengucap syukur bukan saat kita hidupnya tuh hidup yang diberkati saja. Hidup saat ini mungkin dalam kondisi yang tidak pasti. Apakah kita tetap bisa mengucap syukur? Saudara-saudara, selain kita mempersembahkan korban, mengucap syukur, di Roma 12 ayat 1 berkata, karena itu saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus,
dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Mempersembahkan hidup kita. Beberapa waktu yang lalu saya lagi minum kopi. Saya lagi pegang cangkir, saya sedang minum kopi. Tiba-tiba ada anak saya jalan dan kopinya tumpah. Terus suami saya bilang, kok kamu numpahin kopi? Iya tuh, tadi disenggol. Disenggol jadi kopinya tumpah. Salah. Kamu tidak akan numpahin kopi kalau itu cangkir kamu isinya teh. Kalau cangkir kamu isinya teh, kamu akan menumpahkan teh. Begitu juga dengan cangkir hati kita. Apa isi cangkir hati kita? Itu yang menjadi pertanyaan. Kalau isi dari cangkir hati kita adalah ucapan syukur. Cangkir isi hati kita adalah kasih. Waktu kita bergaul dengan Tuhan, maka seluruh karakter Kristus itu terimpartasi dalam hidup kita. Ya kasih, ya bersyukur, ya memaafkan, memberi. Semua karakter Kristus itu ada dalam hidup kita. Kesabaran, penguasaan diri, buah-buah roh, semua ada dalam hidup kita. Jadi waktu cangkir hati kita digoyangkan, hidup kita digoyangkan, yang keluar hanya ucapan syukur. Yang keluar apa? Apakah yang keluar kalau misalnya waktu hidup kita digoyangkan, apakah hidup kita yang keluar dari hati kita, cangkir hati kita adalah kemarahan? Apakah yang keluar dari cangkir hati kita itu kebencian? Apakah yang keluar dari cangkir hati kita adalah gosip, benci, marah, dendam? Hati-hati saudara, koreksi dengan semua yang kita keluarkan. Karena apa yang meluap dari mulutmu itu ada. Itulah yang ada dalam hatimu. Jadi saudara-saudara, perkenanan Tuhan itu harus kita kejar. Harus kita upayakan, harus kita usahakan. Jadi kesimpulannya adalah, bagaimana kita mengejar perkenanan Tuhan? Yang pertama adalah, kita hidup benar dan tidak bercela. Yang kedua, hiduplah bergaul dengan Tuhan. Yang ketiga, lakukan perintah Tuhan dengan tepat. Dan yang keempat, persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup. Dengan ucapan syukur yang meluap dari hati kita. Amin. Ada satu lagu yang mengingatkan saya. Yuk kita boleh nyanyikan sama-sama. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu, Tuhan. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu, segenap hidupku persembahkan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih, biarlah hidup kami menjadi persembahan yang memuliakan nama-Mu. Hamba selesai ya Tuhan. Biarlah firman-Mu saat ini yang kami dengar, boleh kami lakukan Tuhan, sehingga kami kedapatan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, mari kita mempersiapkan persembahan kita yang terbaik. Yuk mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih bila kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan sebentar kami akan memberikan persembahan. Suci dan kuduskan persembahan kami ya Tuhan. Biarlah persembahan kami dipakai untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini,
Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Yuk mari kita arahkan hati kita dan kita buka tangan kita kepada Tuhan. Saat ini terimalah dan bawalah pulang berkat yang terbaik yang dicurahkan dari Bapa di surga di dalam Anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara dan seisi keluarga mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita semua di awan-awan permai. Yang sudah menerimanya, mari kita berkata, amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara semua. Karena anugerah Tuhan, maka membuka sebuah wadah baru bagi saudara, Bapak Ibu semua yang membutuhkan dukungan doa. Bisa mengirimkan poin-poin doa Anda ke WhatsApp hotline gereja kita. Tuhan Yesus memberkati.